Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Maha Putri. Kali ini di gelaran STEMsi Gita Edukasi. Untuk hari ini Kamis 25 Juli 2024, sahabat Teknika. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Kalau yang kemarin-kemarin Anda mungkin di program Gita Edukasi itu kita sudah pernah berbincang dengan kepala SMP, kemudian kepala SMK dan SMA. Sekarang ini kita sudah kedatangan Kepala TK Satya Sai Kumara Singaraja. Oke, beliau adalah Ibu Nikomang Ana Mariani SPD. Selamat siang Ibu Ana. Selamat siang Bu Puput. Ya mungkin saya biasa manggil Mbok Puput ya, karena di luar dari studio ini kami memang udah kenal dari awalnya. Jangan bongkar-bongkar, nanti dikira kong kali kong ini. Oh tidak, ini lain ini. Memang beda. Tiang kan memang diundang oleh Ibu Kepala. Sip, ya. Sungguh luar biasa sebenarnya bagi saya ya, untuk nanti berbagi. Mudah-mudahan itu memang bermanfaat. Iya, pastinya. Nah, sahabat Teknika mungkin belum banyak yang tahu tentang TK Satya Sai Kumara karena lokasinya sendiri juga ada di pinggir ya, kalau bisa dibilang. Jadi pinggir agak masuk sedikit, tapi itu merupakan sekolah yang spesial sebenarnya. Nah, Ibu Ana ini juga banyak kisah ini ya, sahabat Teknika. Banyak kisah. Beliau ini sosok perempuan yang serba bisa. Wih, serius, beliau ini sosok perempuan yang serba bisa, dan kalau Anda lihat ini memang ibu yang perfect, perempuan yang perfect dan tangguh. Itu bukan sekedar pujian loh, asli. luar biasa, nanti keletin saya pakai helm. Oke, Bu Ana, mungkin bisa diceritakan bagaimana kisahnya, beliau ini backgroundnya sebenarnya SPD-nya ini, MPD-nya belum dipakai ini ya. Iya, karena S-nya 2 kali. Oh iya, S-nya yang 2 kali. S-nya 2 ya. kali Okay. ya. Jadi enggak MPD-nya enggak iya. hanya S2-nya, sarjananya saya 2 kali. Oke, yang berarti S1-nya yang 2 kali. Iya, Oke, S1-nya beliau 2 itu kali. sebenarnya adik kelas saya waktu saya kuliah S1, cuman jarang ketemu ya waktu di kampus. Karena udah Sudah agak jauh jaraknya. ya tingkatannya mungkin 3 tingkat ya. Iya, ya. itu. Mungkin dulu Bu Puputnya udah mau tamat, saya baru masuk. Ya. Jadi beliau ini backgroundnya sebenarnya sarjana pendidikan fisika.
Nah, kemudian didaulat akhirnya oleh yayasan ya. Iya, Yayasan Satya Sai Widya Prasanti. Oke, ada Yayasan Satya Sai Widya Prasanti itu yayasan yang bergerak di bidang spiritual, kemudian ada pendidikan dan pelayanan kan Iya, seperti itu iya, Bu Ana iya, ya. iya. Kemudian mendirikan sekolah. Iya, khusus nih ini karena kan di yayasan kami ada 3 wing ya. Dari wing spiritual ada pendidikan dan pelayanan. Nah, khusus untuk wing pendidikan, yayasan kami mendirikan lembaga pendidikan untuk anak usia dini yang ada kisah ya. Mungkin dulu ada TK dan kelompok bermain ya, Oke. karena waktu itu pas COVID ya mungkin jadi sementara KB-nya itu kami nonaktifkan, bukan Oke, ditutup bukan tapi hanya dinonaktifkan. dinonaktifkan. Oke. Seperti itu. Sementara kami sekarang menjalankan TK dulu Oke. biar lebih konsen ya. Iya, betul betul. Apalagi tahun lalu kami akreditasi seperti itu, jadi atas saran dari dinas waktu itu ya sementara kelompok bermainnya dinonaktifkan dulu karena waktu itu kan baru saja selesai COVID, bahkan masih ya, sehingga untuk kelompok bermain itu sedikit peminatnya. Sedikit peminatnya, Jadi iya. kami fokuskan di TK sekarang, di di TK, TK saja. Satya Sai Kumara Singaraja. Iya, karena beliau tuntutannya sekarang menjadi kepala sekolah untuk TK, mau tidak mau harus sekolah lagi. Iya. Sebenarnya baru diajak bergabung oleh Bapak Ketua Yayasan dan tim pendiri sekolah ya. Sudah harus ada ancang-ancang dengan regulasi pemerintah yang guru waktu itu ya, sekarang kurang tahu Tiang ya, apa masih itu regulasinya bahwa memang untuk seorang pendidik itu kan minimal sarjana yang linier seperti itu. Jadi mau tak mau ya harus belajar lagi. Iya. Ya baru jadi guru PAUD, baru sebulannya langsung sudah mendaftar jadi mahasiswa PK PAUD. Waktu itu ya sama-sama teman juga di Stah Negeri Empu Kuturan. Oke, jadi ini salah satu jebolannya Stah Empu Kuturan ini ya. Angkatan kedua ya, waktu itu angkatan kedua karena Angkatan memang kedua. baru berdiri Oke, juga. baru Stah. berdiri juga. Iya. Nah, apa namanya? Matching nggak Bu Ana? Ada keterkaitan nggak? Kan sudah 2 kali mengenyam pendidikan S1 nih. Kira-kira yang di fisikanya kemudian setelah terjun ke PAUD dan mengenyam pendidikan PAUD itu dirasakan ada keterkaitannya nggak? Pertama pasti di mental. Mental ya, kita sudah pernah mengenyam pendidikan untuk universitas. Jadi saat kita kuliah lagi ya lebih santai. Oke. Ya apalagi kita langsung praktek. Jadi Betul, guru betul. langsung kuliah. Jadi materi kuliahnya itu sudah belajar sambil praktek yang sudah pernah Iya, di betul sekali. di sekolah. Terus kita seandainya kalau kuliah kan ada memang micro teaching dan lain-lain itu kita sudah tidak kaku lagi ya karena memang sudah sehari-hari kita seperti menjalani itu ya. Oke. Terus kalau kaitannya dengan pendidikan saya yang duluan, ya karena kami di guru PAUD itu seperti dagang sate ya. Semua itu dari CS jadi tenaga administrasi iya, guru iya, termasuk tekniknya di sekolah juga iya. Ada masang balon dan lain-lain untuk Iya, sementara biar tidak mencari tukang ya kami gurunya. Iya. Kira-kira saya pernah rasanya belajar gitu ya Iya, waktu kuliah oke, kita waktu walaupun kuliah. waktu S1 itu kan kita memang ke pendidikan cuma ada khusus-khusus jurusan yang memang kelistrikan Iya, itu. Ya saya coba-coba. Oh kayaknya nggak takut, walaupun nggak cocok dengan setrum ya, tapi hati-hati ya Hati-hati. gitu. Ya sedikit tidaknya untuk hal-hal yang seperti itu bisa kita meminimalkan nyari tukang lah sementara gitu. Terus dari segi dari segi ilmu ya, pasti semua keterkaitan ya. Entah PAUD, entah fisika itu secara umum ujung-ujungnya kan sama ya. Iya, Kita bagaimana? kita belajar sesuatu yang baru, terus di fisika dulu kan kita juga saya juga kan memang pendidikan itu. Jadi
nyambung. Cuma ya memang lebih mengkhusus saja Iya. yang disasar kan iya. gitu jadinya. Cuma memang dilihat fisika PAUD jauh sekali. Oh enggak jauh. Saya bisa kok ngajari di PAUD kan juga ada materi tentang sains. Iya, betul. Ya, jadi tidak perlu lagi rasanya aduh salah nggak ini Aha. sepertinya saya udah pernah Memang dari sudah ada dulu, konsep ya. kan kita sudah Konsepnya kuat lah sudah konsepnya. pernah sedikit tidaknya lupa dikit kita tinggal buka dikit udah ingat iya, kembali konsepnya seperti itu. Iya. Walaupun cara pemaparannya pasti jauh beda ya. karena audiensnya beda. Iya, karena dulu kita ya saya dan Bu Puput fisika kan cenderung ke SMP, ke Aha, SMA. ke SMA. Jadi memberikan pemahaman ke anak itu pasti akan beda. Berbeda. Jadi ke PAUD itu cenderung ke narasi dan memberikan pemahaman yang jauh lebih sederhana agar mereka paham ya, karena pemahaman mereka kan memang masih sangat sederhana ya. Betul banget. Iya. Nah, berarti ini sudah berapa tahun TK Satya Sai Kumaranya? Ini udah ke 7 tahun. Udah 7 tahun. Ya, Dan tapi sekarang sudah angkatan ke-8. Oke, Iya. sekarang sudah angkatan ke-8. Iya, Iya. angkatan ke-8. Animo masyarakat sekitar tinggi lumayan. Iya, kami diterima. Mhm. Umpamanya anak didik saya yang tahun 2017, tahun 2018 punya adik, sekarang datang lagi. Datang lagi. Ya. Wah, mantap. Dengan itu kan ditunggu. Iya, Ya, berarti, ditunggu bahwa ini saya punya anak masih kecil, Bu. Nanti kira-kira tahun ini ya gitu. Oh ya, kami tunggu gitu dan memang mereka Oke. datang Iya, gitu mantap. karena sudah Iya. mungkin merasa klik di hati gitu ya, itu penghargaan sebenarnya secara tidak langsung kan juga penghargaan kepada kami guru bahwa kami dipercaya untuk mendidik anak-anak di sekolah seperti Oke, itu. nah. Mungkin sudah nyambung ya. Ya. Sayap kiri mungkin guru PAUD-nya, sayap kanan orang tuanya Iya, seperti itu. Jadi kita betul. bisa Jadinya terbangnya balance. Iya, ya. mendidik anak-anak satu konsep lah seperti Oke, itu dengan ya. gini ya. Nah mungkin apa yang sudah misalnya gebrakan-gebrakan karena itu kan Bu Ana mengawali benar kan ya, mengawali benar dari pertama masih cuman ruangan aja modalnya kan seperti itu. betul, betul. Jadi segala fasilitas itu dilengkapi sambil jalan. Nah Iya. mungkin Bu Ana bisa menceritakan apa saja mungkin ya trik-trik kemudian bagaimana mensosialisasikan berkomunikasi dengan para orang tua sehingga TK Satya Sai Kumara itu bisa mengambil hati masyarakat. Saya ceritakan kisah sedikit ya, bahwa TK kami ini di backup oleh donatur, di backup oleh praktisi-praktisi pendidikan. Nggih. Jadi memang di awal ya minimal semuanya seperti itu. Namun karena kami benar-benar didukung full oleh yayasan, oleh Bakta namanya ya, donatur-donatur kami di yayasan seperti itu. Baik dari segi pendanaan, terus gaji guru ya full memang dari yayasan maupun sarprasnya itu, sehingga untuk pemenuhan sarprasnya itu ya dari tiap tahun itu bisa dipenuhi. Selain memang ada bantuan dari pemerintah, Iya. kan ada ya Iya. dari BOSP-nya beberapa alat permainan edukatif itu kan bisa kita amprah ya dari dana BOSP BOS, ya. oke. Terus ada juga dari donatur luar yang memang kadang tidak mau disebut Ya. namanya seperti itu. Jadi tiap tahun ada saja yang menyumbang ini, menyumbang itu. Bahkan sangat besar dulu pernah menyumbang loker sampai Oke. 3 loker tiap kelas itu. Meja, kursi seperti itu. Ada kegiatan apapun, ada tim Mahila juga Ya. kami di yayasan ya. Matur suksema banget ya. Setiap kegiatan atau apa kalau memang makanan dan lain-lain ya itu benar-benar dibantu kami. Oke. Seperti itu. Dari tim pendiri TK kami kan ada tim pendirinya dulu itu juga. Dari komite juga. Kami selalu mempunyai atasan yang luar biasa bijaksana ya. Oke. Jadi apapun keluhan, kendala yang kami hadapi di PAUD,
karena kami memang pemula, semua pemula ini ya, walaupun yang dulu ada di pendidikan ya, namun untuk PAUD kan baru, Iya, bener. ya pemula sekali, pemula seperti sekali, kecambah ya, iya. kecambah baru mentek lagi baru mentek, belum ada daun-daun itu rayap banget gitu. Tapi dukungan dari yayasan dan teman-teman juga, semangat guru-guru juga, itu yang membuat saya yang dipercayakan untuk memimpin itu, wah ini anugerah, tugas juga. Intinya saya nggak mau mengecewakan siapapun gitu. Dan saya juga seorang ibu, saya ingin mendidik anak-anak gitu. Saya suka anak-anak, jadi tanggung jawab tiangnya selain ke yayasan juga ke masyarakat, ke orang tua. Bagaimana mereka mempercayakan anak mereka kepada kami yang guru tumben tamatang SMA ada waktu nikah. Iya, Tapi syukur betul. sekarang sudah sarjana pendidikan semua, selamat anak usia ya. dini ya, sudah semuanya seperti itu. Itu dipercayakan kepada kami. Ini tanggung jawab luar biasa seperti itu. Jadi saya nggak mau mengecewakan. Apapun pelatihan-pelatihan itu saya berusaha mengikuti. Bagaimana baik baca juga seperti untuk memang bagaimana mendidik dan menggali potensi untuk anak usia dini. Untuk anak usia dini. Apa Oke, aja aspek-aspek perkembangan yang harus memang digali ya, agar mereka memang maksimal perkembangan mereka untuk nanti ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang ya, lebih ke tinggi. SD seperti itu. Nah, dari segi pendanaan keuangan, nah tadi kan diceritakan itu ada donatur dan segala macam supportnya banyak. Nah, kemudian untuk ke orang tua sendiri bagaimana? Itu pasti banyak yang bertanya juga itu. Oh ya, awal-awalnya gratis ya. Tapi baru ini di tahun kedua sebenarnya bayar layaknya seperti TK yang lainnya lain. dengan jumlah juga yang nggak tinggi ya. Memang karena kami kan melihat pasar kami ya, bukan pasar berdagang ya, maksudnya anak-anak di sekitaran desa kami, TK kami itu kan memang daerah pedesaan juga yang tidak semuanya mampu seperti itu. Jadi memang yayasan tidak membuat target uang partisipasi itu tinggi seperti itu. Di awal-awal itu memang full gratis, gratis. Di tahun kedua tetap masih partisipasi sukarela. 10.000 pun kami menerima dengan sangat senang sekali seperti itu. Berapapun, terus kami ada juga saat kami ada program parenting ya, saat parenting itu kami juga menggugah perasaan orang tua bahwa kita bergerak di pendidikan juga memang tidak bisa full gratis ya, pasti membutuhkan biaya. Di sanalah kami mengetuk hati orang tua bahwa ayo menyekolahkan anak sambil berbuat kebaikan. Umpamanya ibu bapak mempunyai dana lebih, itu bisa disumbangkan berupa partisipasi sukarela ke sekolah, karena itu juga untuk menutupi anak-anak yang kurang mampu. Yang bahkan ada yang memang tidak bisa membayar gitu, ada anak pemulung, maaf ya, memang tiang sebut itu kenapa memang tidak mampu, itu ada memang. Kami kan beberapa kali juga survei ke rumah orang tua seperti itu, ya memang kurang mampu seperti itu ya. Namun mereka menghargai sekolah, tidak asal nyekolang anak gitu ya. Apapun yang mereka bisa lakukan untuk sekolah itu mereka lakukan. Bu guru, bolehkah saya bantu bersihin rumput di sini, ada dulu seperti itu nggak, mau nyabutin rumput di tempat bermain ya gitu. Mungkin saya ingat bapak ini mungkin merasa karena nggak bisa banyak membayar, jadi dengan itu mereka mengucapkan terima kasih kepada guru seperti itu. Itu juga wah, mereka menghargai jadinya ya, menghargai kami. Tetap itu dah jadinya motivasi saya ya, guru-guru yang lain. Wah, dibilang sekolah murah tapi kita bukan murahan ya, seperti itu. Kita tingkatkan memang potensi diri, kinerja kita sebagai pendidik seperti itu. Baik diakui ya, lomba, akreditasi dan lain-lain itu kita harus memang mampu untuk
mencapai hal yang tertinggi ya. Betul. Itu kan harapan, impian gitu, walaupun perjalanannya pasti lumayan Iya, pasti harus naik turun berjuang. kan Iya, seperti itu iya, ya, ada benar. saja. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih kan kemarin-kemarin lihat juga nih postingannya Bu Ana ini ya. Jadi ada apa namanya? Ini 7 tahun dan sekarang angkatan ke-8 ya. Tapi ini anak-anak meskipun ini lokasinya agak di pinggiran ya sahabat Teknika ya. Mungkin banyak sahabat Teknika yang belum tahu ini tempatnya di Desa Bangah, Dusun Bangah. Dusun Kembang Sari. Oh, Dusun Kembang Sari di Iya, Desa Panji. dusun alamat TK kami ya, nama TK kami dulu ada TK Satyasai Kumara Singaraja yang beralamat di Jalan Kibara Panji, Dusun Kembang Sari, Desa Panji. Desa Panji. Iya. Oke, itu tempatnya memang ke dalam. Sedikit ke dalam sedikit ke ya. Namun karena sedikit jauh dari kota, tempatnya asri, adem sekali ya. Oke. Tanaman di sekitarnya itu kan juga lumayan masih banyak. Jadi bukan Tiang yang ngomong ya, bukan Ya. saya ya. Waktu kami jadi apa namanya ya, tuan rumah rapat ya. Kesan dari Ibu Ketua PKG Kecamatan waktu itu, wah, kesan pertama saya ke sekolahnya Bu Ana kan seperti itu ya. Karena biasa yang disebut itu adalah nama kepala Iya, sekolahnya. betul. Adalah adem seperti itu ya. Karena memang kenyataannya memang adem ya, karena masih daerah agak pedesaan, terus masih banyak pohon Masih juga. banyak pohon dan taman juga. Ya, taman Ini dirawat, gitu. ini sering bertanam dengan siswa-siswanya Ya, juga. sama guru-guru seperti itu ya, Oke. karena ya memang senang aja ya ngelihat sebenarnya kalau udah asri gitu. Oke. Terus bersih, terus mengajak anak-anak juga belajar. Kalau memang di sekolah dia mampu berusaha, kalau di rumah dia juga mampu melakukan ya minimal nyabut rumput Iya. seperti itu ya, itu kan alangkah membahagiakan bagi orang tua Iya, ya. Mungkin betul. bisa dibiasakan dari kecil, dari seperti kecil, itu. betul, Nggih. betul sekali. Iya. Nah, mungkin Bu Ana bisa spoil nih untuk anak-anak itu yang meskipun dia lokasinya di desa, tapi sepertinya kan sudah banyak ada beberapa anak yang sempat meraih prestasi. Nah, mungkin sejauh ini pencapaiannya kalau dari segi akademik maupun non akademik nih Bu Ana nih. Untuk di PAUD, untuk lomba akademik itu memang sedikit jarang untuk ya. PAUD ya. Yang lebih sering itu ya seperti mewarnai, Aha, seperti itu iya, ya. Terus iya. kolase, mungkin ada bernyanyi seperti itu. Sampai saat ini yang sering mendapat hadiah ya, menang lomba seperti itu ya, itu di mewarnai. Di mewarnai. Ya mungkin karena Tiang gurunya yang suka mewarnai atau apa, jadi ekstranya yang kami pulkan di hari Jumat ya, karena kami ada intrakurikulernya itu kan Senin sampai Kamis. Jumatnya itu memang kami pulkan untuk ekstra ya, memang untuk menggali bakat anak-anak ya, yang memang masih malu-malu kami gali lagi, Iya, kami iya, iya. kasih, kami berikan contoh gitu. Oh, hasilnya cantik banget ya, Aha. jadinya dengan hanya gambar sederhana nanti kalau diwarnai jadi cantik. Mereka anak-anak kan sederhana ya, diberikan contoh bunga yang cantik udah tertarik sekali Iya, ya. betul, Dengan betul. itu mereka semangat seperti itu. Oke. Dan syukurnya mau ya diajak lomba itu, dan beruntung karena lomba juga kadang-kadang kan keberuntungan ya. Iya. Ya selain memang usaha, doa juga ya, mungkin diberkati atau anaknya juga memang semangat gitu ya. Di balance jadinya ya dapat seperti itu. Udah Oke. beberapa kali baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan pernah kami ajak ke Denpasar ya, ke Denpasar untuk aneka lomba ada di Oke, Denpasar itu. iya. Setiap tahun biasanya kami ajak. Biasanya. Dan oke. syukurnya tiap tahun juga dapat Dapat aja. aja. Ya, walaupun kadang ada 2, tapi pernah dulu sampai 7 anak dapat juara Dapat juara. dulu. Ya, Oh, diborong sama mantap. di sini karena itu wah, mungkin
gregetnya setiap tahun tuh anak-anak beda nih. Iya. Beda ya, setiap tahun pasti aja kadang ada seperti Bu Pupu tadi bilang naik turun Naik itu turunnya, ya. iya. Ada kadang-kadang angkatan yang memang aduh mereka itu strong banget gitu. Aduh mau. Ih, gol bisa. Tapi kadang-kadang kita sudah maksimal tetap masih memang kita nggak boleh memaksa. Iya, Ya, betul banget. kita berusaha menggali bakat mereka, cuma mereka bukan Iya. anak yang harus diporsir seperti itu. Biarkan mereka memang belajar dengan bahagia seperti itu. Betul sekali. Jadi belajar dengan bahagia Iya. itu poinnya. Karena Iya. kalau kita lihat memang kalau TK itu identiknya pasti dengan mewarnai, kan ya seperti Iya. itu ya, bernyanyi. Cuman Bernyanyi. kadang-kadang itu kalau kita lihat dari sekian banyak karakteristik, potensi itu hanya 2 macam kan, mewarnai dan bernyanyi. Mungkin ada potensi lain yang sebenarnya di TK PAUD itu mungkin dia belum kelihatan. Oh, di PAUD sebenarnya kan banyak juga ya, karena beberapa jenis lomba di PAUD itu banyak juga ya. Oh iya. Fashion show ya, Betul. terus ada membaca, oh ya, Tiang ingat ada pernah dapat juara anak Tiang ya membaca, terus ada mendongeng seperti itu, ada paduan suara. Oh, macam-macam juga Ya, ya. cuma itu belum beruntung ya waktu ini ya. Iya. Di mewarnai mungkin goalnya ya. Mudah-mudahan terus seperti itu. Tapi yang lain tidak menutup kemungkinan Oke. akan dikembangkan lagi bakat gurunya dulu Iya. ya kan gurunya harus berbakat dulu ya. Ternyata banyak juga ini saya baru tahu juga karena biasanya taunya kalau sudah ajang-ajang event-event agak besar tuh pasti yang anak-anak TK tuh lebih banyaknya ke mewarnai. Itu gitu. lebih sepertinya lebih gampang mungkin Oh, ya. mungkin. Kurang tahu ya. sebenarnya ya lebih ya lebih mungkin, sering ada, iya, yang lebih sering ada event-event itu pasti lomba mewarnai gitu biasanya. Biasanya kalau yang khusus-khusus itu dinas pendidikan yang mengadakan. iya, Ada lomba slodor yang itu ada lomba karnaval itu biasanya event khusus yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan. Berarti memang event-event itu memang oleh dinas itu sudah disetting biar menyentuh semua Iya, potensi. Iya, ya. bahkan bukan hanya untuk anak didik, gurunya pun. Anak gurunya juga. Iya, sekarang kan ada aksi nyata seperti itu dilombakan. Dilombakan juga. Karya ilmiah itu ada juga. Oke, nanti ditunggu Bu Ana kalau misalnya ada nanti guru-gurunya ini yang ikut event kemudian meraih prestasi silahkan infokan ke kita undang lagi nih nyusul Bu Ana. Ya semoga beruntung ya, Oke. jadi bisa Tiang bantu ya untuk menghubungi itu. Oke, mantap. Oke, ini terakhir nih Bu Ana. Mungkin kan dari sekian banyak sudah pengalaman Bu Ana selama 7 tahun ini berkutat dengan anak-anak didik di jenjang PAUD ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Teknika di rumah, para masyarakat, para orang tua tentang bagaimana sih kadang-kadang kan ada nih orang tua yang kepengen anaknya biar pintarnya lebih cepat gitu. Ya. Silakan. Tiang dari basic sekolah kami juga ya. Kami kan TK-nya TK umum di bawah Dinas Pendidikan, di bawah naungan yayasan swasta gitu. Dan kami ada teknik lain yang sepertinya di PAUD di Buleleng belum ada. Di TK kami itu ada pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu kami mengajarkan bagaimana menggali cinta kasih mereka, terus bagaimana kejujuran anak seperti itu, terus bagaimana agar mereka bisa nyaman, damai, tidak ribut aja sama kakak-kakaknya atau apa teman gitu. Jadi di TK kami itu ada pendidikan nilai-nilai kemanusiaan atau kami sebut dengan PNK ya, disingkat dengan PNK. Itu adalah pendidikan khusus yang kami berikan ke anak-anak yang memang untuk menggali dan
mengasah karakter mereka seperti itu. Jadi itu tahapannya ngapain aja, Iya, apa aja itu? itu kami ada di kegiatan lingkaran pagi. Mhm. Kami sekolahnya kan pulangnya siang, Ya. jam 11:30 pulangnya. Jadi untuk 1 jam pertama di pagi hari itu kami buat kegiatan lingkaran pagi yang kami ajak untuk bagaimana anak-anak berdoa. Terus kami ajak juga duduk hening, ya pakai media meditasi cahaya seperti itu agar ya kami berharap mereka diajak duduk hening, jadi gelombang pikiran mereka bisa stabil sehingga untuk menghadapi hari sampai jam setengah 12 mereka tetap stabil, bisa mampu belajar dengan baik seperti itu. Terus kami ajak juga ada gamenya, ada storytellingnya, ya di mana cerita-cerita ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Bali, kadang-kadang dikombinasikan bahasa Inggris seperti itu. Terus ada lagi kegiatan bernyanyi dan itu dikemas dalam satu tema. Ya, dalam satu tema. Contohnya umpamanya kita tema kebenaran. Ya, kita cari subtopik tidak boleh berbohong seperti itu. Jadi berdoa dan duduk hening itu sama seperti biasa. Jadi ceritanya itu kami kemas yang memang mengarah bagaimana kenapa nggak boleh berbohong. Kita buatlah cerita baik fabel kah atau guru yang membuat cerita, tapi dengan kita membuat bahwa ini loh artinya harus jujur, harus berbuat baik, itu sesuai temanya ya. Terus lagunya juga satu tema, gamenya juga sama. Gitu. Jadi kita ulang itu, ya. Tiap hari topiknya, temanya sama, tetapi ceritanya berbeda. Tetapi tetap subtopiknya itu sama. Ya, tentang kebenaran apa selama seminggu itu. Seperti jadi diulang agar mereka nyantol gitu. Iya, Nah, itu paham. harapan kita ya. Konsepnya terbangun. Iya, benar. jadinya. Ya itu harapan kami Ya, guru betul, seperti betul. itu ya. Terus itu dari pendidikan khusus kami ya. Yang Tiang yakin untuk di Buleleng belum ada untuk kalau di Denpasar sudah ada. Oke. Ya, di Denpasar sudah ada. Terus untuk masalah bagaimana orang tua seperti itu ya. Tetap kami menjalankan aturan. Oke. Ya. Dan untuk pendidikan PAUD itu tidak boleh memaksa anak. Tidak harus calistung seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman itu ke orang tua melalui program parentingnya. Biar mereka paham bagaimana sebenarnya psikologis anak. Tahapan apa yang harus anak-anak kuasai saat Betul. masih umur ini loh di bawah Iya, 6 iya. tahun ini, jangan diporsir untuk ini itu seperti itu, kasihan seperti itu. Biarkan mereka memang bahagia dengan masa anak-anak mereka. Oke. Suatu saat mereka pasti akan mampu. Yang penting saat di usia dini ini mereka diberikan dasar pemahaman awal, umpamanya angka, berhitung itu pemahaman awalnya kita tanamkan. Ya. Ya, bukan dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 gitu, Ya, tapi betul, kita betul. pakai media. media, Ya, betul, kalau betul. umpamanya punya permen 3, Bu Guru punya permen 3, terus Bu Oke. Guru berikan lagi. Aha. Berapa sekarang punya permen gitu kan, otomatis mereka menghitung. Iya, ya. kontekstual jadinya. Iya, benar Betul. itu. Konkret kalau untuk anak PAUD enggak boleh menghayal seperti itu ya. Karena itulah masih dunia mereka, nggak bisa langsung. Oke. Kasihan sekali Iya. kalau Tiang melihat ya anak-anak, maaf ya, tapi mungkin tidak semua orang Iya, berpikir betul, seperti betul. Tiang ya. Ada anak-anak PAUD yang sudah pintar gini. Saya berpikir prosesnya itu bagaimana ya, Iya, gitu loh. iya. Apakah mereka dipaksa atau apa ya? Saya berdoa mudah-mudahan enggak. Karena tetap aja ada anak-anak yang memang suka belajar. Iya, terus ada yang memang dia punya memang sudah kemampuan khusus di Iya, bawaannya dia kayak iya, gitu. anak-anak yang memang khusus, memang sudah mampu Iya. sedikit aja gini sudah mampu iya. seperti itu. Kami pernah mendatangkan itu salah satu anak spesial namanya Kanya. Jadi dia sudah bisa bahasa Swedia.
Oh, bahasa iya. Jepang. Jadi itu dia memang istimewa. Nah itu Iya. memang sudah bawaannya dia mungkin ya. Kalau prosesnya menyenangkan, membahagiakan itu enggak masalah. Itu ibunya yang kaget-kaget tiba-tiba dia keluar bahasa-bahasa gitu. Seperti itu. Mungkin Oh, memang iya. sudah bawaan yang seperti itu. Kalau memang seperti itu sih ya memang bagus dan enggak masalah Iya. ya. Ya memang harus disupport biar Oh. memang terus mau maju dan Iya, berkembang betul, ya. betul. Tapi untuk anak-anak yang pada umumnya yang memang Oh. memang harus berusaha untuk Iya. belajar ya, biarkan tahap pembelajaran mereka itu membahagiakan Oke, gitu. Kok betul. kasihan ya harus mereka mungkin enggak cerita full sama orang tua. Kalau Iya, saya bahwa dia cerita, terbebani gitu kan ya. nanti mama marah saya gini-gini. Perasaan mereka gimana? Saya memikirkan aja kadang-kadang, wah kasihan gitu. Iya, Dengar ada gini harus les di sini, les di sini. Oh ya sudah. Kita di sekolah biarkan mereka tetap happy. Tidak membiarkan mereka bermain sembarangan atau Iya, betul. tanpa arah ya. Tetap kita memberikan teknik-teknik dasar untuk anak usia dini yang memang sesuai dengan umur Dengan mereka. umur mereka. Jikapun seandainya ada orang tua yang, iya anak saya belum bisa baca gini, itu dah kami nanti di Di parentingnya. parentingnya. Iya, Oke. itu kami memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya perkembangan anak usia dini ya. Sampai saat ini sih orang tua mau memahami itu. Jikapun nanti di TK B ya di semester 2 mulai orang tua ada yang mau les anak-anak itu kami serahkan ke orang tua. Oke. Tapi lesnya bukan di sekolah karena sekolah kan tidak boleh Tidak membuka boleh. les. Oke. Ini seperti dari itu. tadi kita ngomongin masalah ada parenting. Nah, ini kayaknya memang program khusus ya dari TK Bu Ana ya. Itu program komite kami ya, karena di komite kami membentuk komite itu ada beberapa istilahnya pembagian tugas ya. Salah satunya itu ada di parenting ya. Jadi kami setiap tahun itu 2 kali mengadakan parenting untuk mendatangkan narasumber ya. Oke. Terus ada juga parenting one to one. One-to-one. Itu ya dilaksanakan khusus oleh guru. Jadi setiap 3 bulan setelah anak-anak belajar ya di semester 1 3 bulan setelah anak belajar itu kami memanggil orang tua satu-satu ya. Jadi satu hari itu satu orang tua. Oke. Satu orang tua kami buatkan jadwal bahwa ibu dapat jadwal hari ini, besok tanggal berapa seperti itu menyesuaikan. Nah di sanalah guru bisa memaparkan secara lisan Oke. perkembangan Perkembangan anaknya. anaknya. Lisan namun sudah ada data Ada ya, data ada juga, datanya ya. dan itu dilisankan, dinarasikan sampai seperti ini ya. Tahap anak ibunya sudah sampai di sini Bu, Oke. seperti itu. Seperti ini nanti teman-temannya sudah sampai seperti ini, anak ibu sudah sampai seperti ini. Namun jangan berkecil hati karena yang lain lebih mampu seperti itu karena setiap anak itu kan unik. Iya, betul. Punya karakteristik masing-masing dan punya kemampuan yang berbeda. Ada yang di bahasa, ada yang di kognitifnya, ada mungkin yang psikomotornya. iya, fisik motoriknya yang luar biasa. Ada juga di sosial emosionalnya dia anteng sekali ngomong teman-temannya Iya, seperti itu betul. kan sebenarnya luar biasa Iya. untuk setiap anak itu kecerdasan yang berbeda-beda setiap anak itu Iya, iya. nggak bisa dah sempurna harus baik anak-anak Iya, suka betul. menolong mengalah aja tapi orang pintar itu anak-anak nggak mampu untuk merangkul semuanya. Iya, Jadi setiap anak itu pasti ada yang belum terlalu berkembang, ada yang sudah sangat berkembang. Nah, itulah saat parenting one to one ya antara guru dan satu orang tua dijelaskan agar yang belum berkembang dengan maksimal bantu kami. Dibantu, Ya di oke. sekolah masih taras ini, ayo kita bantu di rumah bantu seperti itu. Dan yang sudah tinggi pertahankan. Jadi kita itu satu bahasa. Oke. Berlanjut pendidik di sekolah, lanjut di rumah. Dengan di rumah. Seperti Iya, itu betul. ya. Orang tua pun bebas Mau curhat bercurhat. jadinya. Ya, karena kalau parenting yang umum yang ada narasumber kan pasti walaupun sebenarnya
tidak satu arah, kan Ya, ada kesempatan ada mereka untuk berdiskusi. namun tidak semua bisa dikeluarkan. Iya, karena masih malu-malu kadang gitu. Iya, tetapi jika dengan wali, ya wali biasanya jauh lebih dekat ke orang tua Orang tuanya, masing-masingnya betul. itu biasanya sambil curhat. Biasa guru PAUD bisa jadi teman curhat orang tua juga ya. Untuk anak-anak ya curhatnya ya perkembangan anak seperti itu. Jadi lebih leluasa ya. Oke, benar. Jadi apa namanya? Karena komunikasi guru dengan orang tua sudah sangat maksimal jadinya Iya. ya, Bu ya. Jadi bagaimana jadinya perkembangan anak itu pasti akan lebih maksimal lagi Iya, karena sudah antara orang tua dan gurunya sudah terjalin komunikasi yang baik. Kan Iya, seperti itu kami jadinya. sama-sama tahu anak ini perkembangannya sampai di mana. Sampai di mana. Yang mana perlu lagi kami lebih berusaha iya. untuk mengembangkan seperti Oke, itu. ya sahabat teknika ini hal yang unik ya sahabat teknika ya. Mungkin ya belum banyak yang mempraktekkan seperti yang di sekolah Bu Ana sudah lakukan dan mungkin sekolah-sekolah yang lain bisa juga menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh Bu Ana di TK Satya Sai Kumara Singaraja seperti Terima itu. kasih. Boleh Tiang sedikit menceritakan Silakan. program baru sekolah Oke, ya, silakan, yang ini silakan. sudah berjalan 1 semester Aha, ya. aha. Kami Angan Harapan. Mhm. Tapi itu idenya dari yayasan kami, dari teman-teman di yayasan juga di komite dan SSG ya kami ya. Kami ingin sekali sekolah itu memang minim sampah. Mhm. Jadi Tiang membuat rancangannya itu memang idenya udah dari atasan kami, tapi kami mengemas itu menjadi bentuk sekolah SMS seperti itu. Mhm. SMS seperti Ya. sekolah minim sampah. Minim sampah. Mhm. Jadi dari usia dini itu kami berusaha mengajarkan bagaimana memilah sampah. Mhm. Terus sampah-sampah itu bisa dipakai kembali loh, seperti itu ya. Betul. Jadi enggak semuanya sampah itu harus dibuang ke TPA Iya, seperti betul. itu. Ya, kami ada program SMS itu bagaimana di sampah itu dipilah dulu, setelah itu diolah. Mhm. Ya, kalau sampah organik itu kami diberikan oleh yayasan itu media Tebo Modern itu Oke, ya, betul. yang bekerja sama juga dengan Sai Green juga ya. Aha. Itu jadi yang sampah daun itu kami ajak anak-anak untuk buang sampahnya ke Tebo Ke Tebo Modern. Modernnya. Tebo Modern ini seperti sumur Ya. tapi ditutup Ya, aman ada ya. tutupnya. Aman itu untuk anak-anak karena lubangnya kecil. Kecil, Ya, betul, kami betul. ajak anak-anak ini dipakai apa? Di sana guru memberi pemahaman. Nanti fungsinya seperti apa gitu. Terus pemilahan sampah plastik ya. Jadi dipakai apa? Sampai saat ini kami baru di Ecobrik. Oke. Ya, Ecobrik baru 6 bulan dan ya idenya sih harapannya sih banyak nanti Iya, dipakai apa oke. gitu. Termasuk karena Tiang juga anggota Dharma Wanita ya. Iya. Di STEMSI jadi sering mainan ke Aha. SMK Negeri 3 Singaraja melihat itu tulisan SMK Ya. Negeri memakai Ecobrik. Saya pengen gitu ya. Iya, Ayo betul. ajak anak-anak di TK yuk Aha. buat ini kita buat tulis. Megah sekali, saya suka Ya. sekali melihat yang di Wow, sini ya. ternyata bisa menginspirasi Bu Ana Iya, nih benar. untuk bikin Tiang di terus terang sekolahnya. punya harapan bisa membuat seperti itu di TK kami ya. Tulisannya TK Satya Sai itu pakai Ecobrik. Anak-anak kan bisa melihat, oh ini Ecobrik saya Iya, loh, karena kan betul. diisi nama Jadi ada itu. kebanggaan ya untuk Iya, anak-anak, benar ya. betul. Itu harapan yang belum diwujudkan ya, karena OTW Bu ya. iya, karena memang baru proses nih Ki. Kami baru 6 bulan. Jadi Ecobriknya itu belum maksimal. Belum banyak. maksimal, iya. Ini. Terus sampah terakhir itu adalah sampah kertas yang memang tidak bisa benar-benar didaur ulang seperti tisu dan Iya. kertas nasi itu ya kami terpaksa ke TPA, Ke TPA, ya. betul. Dan memang harus di TPA, kami kan belum punya Iya, pengolahan nggak itu. bisa pengolah. Terus untuk sampah-sampah kertas itu baru kami pergunakan lagi sebagai bahan media pembelajaran. Karena kreativitasnya tinggi ini di TK ini yang saya lihat ini. Jadi sampai Ibu Kepala Sekolahnya juga ikut bikin hiasan dinding dan segala macam. Iya, buat itu biar kertas pakai buku mini, terus pakai memang bahan yang bubur kertas itu bisa Iya. dipakai, apalagi banyak hal yang memang yang terlihat seperti sampah dan dibuang kalau memang kita bisa melihat
ini bisa Potensi dipakai sampahnya, ini ya. iya, betul. Tentunya yang ngelihat sosmed juga ya, YouTube atau apa kan kita bisa, oh ini ternyata bisa dipakai Iya. loh seperti ini, dan kita praktekkan di Oke. sekolah gitu. Pokoknya gimana biar sampahnya sedikit aja. Meminimalisir pokoknya. Iya, Betul, kami nggak betul. bisa bilang zero waste ya. Mhm. Susah sekali zero Iya. waste ya. Maaf kalau bilang susah sekali kan berarti down duluan, bukan seperti itu, karena kami di PAUD itu nggak bisa benar-benar Iya. bebas Aha, banget karena jadi- masih anak-anak, kadang-kadang ada yang memang mau ngikuti, ada Mm-mm. kadang lupa mungkin karena masih anak-anak atau gimana dibuang gitu. Jadi ya minim sampah gitu. Jadi Iya. jak sampah yang diambil oleh Bapak yang mengangkut ke TPA itu biar sedikit Biar seperti itu. Ya sedikit. ini hal kecil yang kami lakukan di sekolah. Semoga ini memang bisa berpengaruh ke alam, ke bumi ya Ibu Pertiwi kita itu. Hal kecil dan semoga ini bisa membantu untuk kesehatan bumi kita ya yang Iya, sekarang. Itu betul. hal kecil yang kami usahakan sekarang. Iya, dan tentunya ini juga kan mulai membangun konsep di anak didik sendiri kan, Iya. apa yang diajarkan itu memang kayak kurikulum Merdeka sekarang kan pembelajaran yang berdampak Iya, kepada peserta didik, karena di profil pelajar Pancasila itu juga ada akhlak terhadap lingkungan. Iya, Jadi iya, melalui ada. program ini beliau sudah menekankan ke anak-anak pembangunan karakter pelajar Pancasilanya jadinya. Inggih, dan untuk orang tua ada lagi khusus ya, untuk hal sampah ya, Iya. mengajak orang tua membuat ekoenzim. Oke. Iya, kami mendatangkan narasumber dari Saigreen. Ya, kan dari yayasan juga ada Saigreen. Jadi kami mendatangkan, dan untuk tahun ajaran baru ini baru membuat agenda, tapi belum karena memang orang tua masih masa MPLS ya. Oke. Mudah-mudahan di semester 2 ini kami ada subtopik sampah. Ya, di sana ada kami akan menanamkan lebih dalam lagi tentang SMS dan bagaimana hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk meminimalkan Untuk sampah, meminimalkan termasuk sampah. memanfaatkan itu, mengajak orang tua gitu. Kami oke. mengundang orang tua, ayo belajar buat ekoenzim Ih, di mantap. sekolah. Tidak gitu. hanya putra-putrinya saja yang disentuh, tetapi juga sekali tembak langsung 2 sasaran. Iya, semoga kan kami berharap semoga berkenan, orang tua juga bisa Iya, dipraktekkan betul. juga di rumah seperti Karena itu. kalau dilihat memang supaya tidak terbuang percuma ya. Kalau itu bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Kan seperti iya, itu. benar-benar. Oke, masih ada lagi yang mau disampaikan Bu Ana? Silahkan. Apa kira-kira lagi ya? Oke, mungkin pesannya dulu sedikit nih untuk para orang tua. Yuk. Oh iya, terima kasih ayah bunda, ibu bapak, aji biang, biasa kan seperti Iya, itu, mama papa gitu menyebut orang tua. Khusus untuk orang tua anak didik tiang, terima kasih karena sudah mempercayakan anak-anak ibu bapak kami asuh di TK kami, dan untuk para orang tua secara umum, ayo kita jadi orang tua yang membuat anak-anak belajar dalam suasana yang bahagia. Wow, mantap. Ya, seperti itu. Karena yakin kalau sudah bahagia, anak-anak pasti akan enjoy dalam menerima semua materi pelajaran. Seperti Iya, itu, betul ya. sekali. Jangan khawatir, mungkin anak ibu bapak sekarang belum terlihat begitu menonjol ya. Tetapi suatu saat jika memang kita memberikan dasar yang bagus untuk anak-anak, nanti seperti pohon ya, kalau memang akarnya sudah kuat, nanti tumbuh tinggi itu mereka tidak akan goyah Ya. gitu ya dengan perkembangan zaman yang sekarang. sekarang, Ya, betul. itu hal yang kami harapkan, karena Tiang juga sebagai orang tua, saya juga berharap anak-anak saya juga bisa seperti itu. Oke. Anak-anak ibu bapak juga seperti itu, anak-anak ibu anak-anak saya juga di Oke, sekolah ya, mantap. anak-anak saya juga anak-anak ibu di sekolah Iya. masing-masing, karena kita kan masih Iya, punya betul, anak-anak ya. betul. Tiang ingin mendedikasikan saya kepada anak-anak, karena itu juga saya mengingat anak-anak saya. Ya,
semoga anak-anak saya juga diasuh dengan baik oleh Oke. orang tua di sekolah seperti, jadi timbal balik sih sebenarnya kita sama-sama mendidik anak. Saya juga orang tua di rumah, ibu bapak orang tua di rumah, saya juga orang tua di Di sekolah. sekolah. Seperti itu Oke, ya. wow. Pokoknya semangat jadi orang tua yang hebat ya. Oke. Terima kasih banyak nih Bu Ana. Ini Bu Ana dari tadi itu kadang-kadang agak berkaca-kaca karena beliaunya memang sangat menjiwai. Jadi melakukan segala halnya itu memang dari hati ya, sahabat Teknika ya. Mudah-mudahan saja impian Bu Ana untuk sekolahnya ke depan akan segera mendapatkan jalan, terwujud program-programnya dan bisa mendatangkan hasil yang maksimal. Semoga Gitu, Bu ya Ana. atas izin Tuhan kerjasama untuk semuanya ya. Oh ya, lupa mengucap terima kasih ya. Iya, silahkan. Pokoknya terima kasih untuk semuanya, untuk yayasan, untuk SSG, Mahila, donatur orang tua atas dukungannya kepada kami. Tanpa mereka semua kami bukan apa-apa. Seperti itu. Kami kan hanya alat, mereka yang membantu menggerakkan kami. Seperti itu. Oke, terima kasih. Bu Ana, kami juga terima kasih atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Dan juga atas waktu ini, beliau sebenarnya hari ini agak sibuk karena tadi ada visitasi. Oke. Validasi. Validasi ya. Validasi Oke. kurikulum ya. Oke, jadi kita culik-culik dari kemarin, jadi nego-nego waktu. Akhirnya beliau juga bisa datang ke studio radio kita di Suara Teknika 107,7 FM. Nah, sahabat Teknika, mudah-mudahan saja praktik baik, kemudian pengalaman dan wawasan serta sudut pandang beliau tentang dunia pendidikan khususnya yang terkait dengan PAUD, bagaimana kita harus bekerja sama guru dengan orang tua dan juga lingkungan masyarakat tentunya untuk bisa menciptakan generasi muda yang tangguh. Kita harus memperkuat akarnya mereka, dari pondasinya mereka, dari dasarnya mereka, karena setiap anak itu adalah unik. Kan seperti itu ya Bu Ana ya. Nah, mudah-mudahan saja obrolan kita kali ini di program Gita Edukasi bisa menginspirasi Anda semuanya. Terima kasih sudah menyimak dan kita akan ketemu lagi di episode yang lain. Sampai jumpa.